nggak tahu di bahaya kan? Iya. Udah jelas itu di PN juga ada dilarang, jangan. Itu kan 10 kembali kepada 10 perintah Tuhan aja. Bang Bonar coba baca nih Bang Bonar yang 2018 nih. Enggak, Bang Bonar aja lanjutin. Mana? Nih, Bang Bonar nih 2018 nih coba dibaca, katanya nggak boleh apa nih. Semua hal diperbolehkan. Itulah kalau kalian nggak menghadirkan Roh Kudus dalam membaca Alkitab, Natali. Jangan alihkan di Roh Kudus. Ini tentang data, valid loh itu tertulis. Makanya nggak ada aturan Kristen ini. Roh Kudus, mereka kenal bocil, jadi nabi, itu mereka kenal. Kenapa udah panas nih? Loh, mulai kok Petra. Gini loh Blender, jangan di-mute, biar dulu dia bernarasi, jangan di-mute, biar gini diskusi. Narasi itu jangan dibiarkan. Nah, jadi nabi kita. Nah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya aku jadi yang ahli nar. Tunggu dulu ayo. bocil, sudah dulu ya. Coba Anda tafsirkan di saya tentang 1 Korintus 6 nomor 12. Coba. Nasihat percabulan, jangan kemana-mana dulu. Itu baru Anda masuk kepada tentang pernikahan Nabi Muhammad gitu loh. Baru nanti kami jelaskan kayak gitu. Nah Anda tanggapi dulu gitu loh. Satu-satu. Kok Anda langsung ke saya? Karena ini kan kita diskusi sama Kepas, Anda masuk. Nah Anda coba jabarkan itu. Nasihat percabulan. Segala sesuatu halal. Berarti dari belakang boleh. Ini nggak bisa dijawab. Bocil. Aduh. Bayangkan bocil dikawin. Jangan di-mute Blender, biar dulu Blender. Kau dengar ya, Kepas. Biar sehat bicara kita gitu loh. Kepas, Komalku ini Kepas. Moderatornya ganas-ganas. Bang Juma aja pun berani mereka mute. Bang Juma biar kau tahu ya, apalagi kalian. Momot ini ganas-ganas. Biar kau tahu. Jadi jangan kau salahkan kalau nggak betul. Bang Juma dia bilang sama momotmu jangan mute biar enak diskusi gitu loh. Petra, kalau kamu nggak mau jawab, gini saya jawab ya. Tentang pernikahan itu 6 tahun itu benar dalam artian itu tertulis di hadis Bukhari, tapi periwayatan itu dari mana dulu gitu loh. Kita lihat parawinya dari mana. Oh ternyata parawinya itu nggak seperti itu gitu loh. Walaupun tertera di dalam hadis Sahih Bukhari. Paham ya? Sahih Bukhari sahih tertulis di situ, tapi parawinya sanadnya kita lihat gitu loh. Itu cara memahami tentang hadis. Ternyata yang di situ dikatakan parawi itu diriwayatkan oleh Urwah. Urwah itu udah nanti di Baghdad. Waktu dia di Madinah dia tidak pernah meriwayatkan itu. Nanti dia meriwayatkan di Baghdad. Bentar dulu, kamu minta saya jawab. Setelah dia di Baghdad, dia 70 tahun udah lupa ingatan, ingatannya udah lemah. Nah, di dalam periwayatan hadis, bentar dulu. Di dalam periwayatan hadis, ingatan itu penting. Ingatan, sikap, perilaku itu penting. Itu akan dipakai gitu loh. Nah, ternyata Urwa ini meriwayatkannya nanti di Baghdad. Nah, setelah ditelusuri itu hadisnya doif, lemah gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi ternyata di situ kalau mau dihitung kita kaji lebih jauh, ternyata Siti Aisyah itu umur 18 tahun kalau dihitung dari pedang Uhud kalau nggak salah. Perang Uhud. Itu ada ceritanya gitu loh. Nah, jadi poinnya di situ, ya tar dulu. Poinnya di sini Anda make itu hadis Bukhari. Itu sahih. Enggak, bukan begitu cara memahami, Bung. Ada tertulis dia Sahih Bukhari, tetapi kita lihat sanad perawi dari mana. Baru kita cari gitu loh. Yang bohong itu kamu. Nah sekarang saya tanya nih. Ya. Di dalam Anda jawab. Kalau enggak diturunin. Di dalam sebentar dulu. Sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 6 nomor 12 di situ jelas-jelas tertulis perikopnya nasihat terhadap cabul. Nah, berarti ibu kandung, anak kandung juga bisa, betul? Sama laki-laki sama laki-laki bisa juga dikawinkan, betul? Karena halal kan? Betul tidak? Jawab dulu. Kabur, lompat kau. Naik Bunda Mila, Amrik, naik Bunda. Inilah ini Kristen ini. Kan gitu. Bawa data, dibilang beginilah, padahal datanya udah jelas loh.
Di mana tinggal Natali? Biar datang abang. Bawa jeruk 1 kilo. Natali ajar Natali. Bawa jeruk 1 kilo. Kamu kira Itulah kau. Udah nggak usah kemana-mana, itulah, lanjut Kak. dulu diskusi sama Bang dia punya suami tahu nggak? Diskusi itu aja kok mutar-mutar. Yesus bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan, saya nggak berbicara tentang itu. Saya berbicara tentang cabul tadi. Nggak begini ya. Kristen itu ajaran kasih, damai sejahtera, punya tata krama, adab, toleransi yang tinggi. Jadi tak mungkin lah apa yang disampaikan Bonar tadi itu di luar dari Kristen. Perlu saya sampaikan kenapa? Karena Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa, Moses di Gunung Sinai. Jangan berzina. Nah, jangan berzina kepada orang aja, apalagi kepada masih hubungan darah. Nah, ini dia. Nah, dari 10 perintah Tuhan aja turunannya. Jadi nggak bisa 10 perintah Tuhan itu bertentangan dengan di perjanjian baru gitu loh. Loh, tadi anda mengatakan perjanjian lama udah nggak dipakai, perjanjian baru ini pakai. Itu kata kamu tadi sama Blender. Itu mana sih anda ini ambigu? Yang mana? Lah tadi anda bilang loh itu perjanjian lama loh. Ini kan masuk perjanjian baru. Nah sekarang begini loh, Kepas. Ya, ini saya nggak ini zina ya. Ini saya berbicara nikah. Nikah ini kan halal. Berarti bisa ya. Kamu nikah sama adikmu kandung sama ibumu. Nggak bisa. Loh, makanya halal di situ. Di mana datanya? Nah itu sabar. Di mana datanya? Datanya jangan menafsirkan gitu loh datanya. Itu tadi nasihat percabulan itu kalau nasihat percabulan di mana? Datanya mana? Nasihat percabulan. Tunggu dulu. Tunggu bentar. Bible di mana? Anda tadi bentar dulu. Di ayat berapa? Tadi kita dulu lah. Iya satu-satu lah dulu. Tadi kan percabulan Anda larinya nggak berzina. Padahal di situ jelas. Nah makanya saya balik. Sekarang berarti halal bagiku ya tentang percabulan, ya toh. Nah sekarang kalau kamu nikahi itu 1 Korintus 6 nomor 12 buka. Itu percabulan itu perzinahan toh. Itu percabulan perzinahan. Iya, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 6 nomor 12. Kita baca datanya Bang. Karena kebanyakan Muslim itu membaca Alkitab. Ya sudah baca aja 1 Korintus 6 nomor 12. Ya. Itu iya kita baca berapa? Baca 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 6 nomor 12. Baca dong. Bentar, 1 Korintus 6 12. Segala sesuatu hal bagimu, tetapi bukanlah semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Terus? Perikopnya apa? Di mana? Perikopnya apa? Perikopnya apa di atas? Nasihat terhadap percabulan. Itu nasihat. Berarti arahan, betul? Ya. Berarti petunjuk, betul? Terus? Nah, betul. Petunjuk untuk percabulan, perzinahan, segala sesuatu halal bagiku, betul? Berarti Anda menjinai ibu kandungmu, adik kandungmu halal juga ya? Tidak ada di situ. Tidak ada yang di situ. Segala, Pak. Nasihat terhadap pencabulan dibaca, Bang. Nasihat. Segala sesuatu hal bagiku. Siapa yang ngomong begini? Siapa yang mengatakan? Tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu. Tunggu dulu. Makanya ini orang Muslim ini waktu sekolah dia masih dua. Dia tidak mengartikan itu arti apa itu. Ya, bukan kayak siapa itu di dalam Al-Quranmu di An-Nabat penuh dengan gadis-gadis motor nyata. Mana ada di sini? Mana ada? Bang, tidak ada dianjurkan itu mengauli ibu kandung dan saudara-saudara. Loh, ini nasihat, ini nasihat percabulan. Makanya dibaca segala sesuatu. Iya. Nasihat terhadap percabulan. Tunggu, baca perikopnya semua. Ya, segala sesuatu halal bagiku. Siapa yang ngomong halal bagiku itu? Segala sesuatu halal bagiku. Bagiku. Ini siapa yang ngomong ini? Segala sesuatu siapa halal bagiku. Ini tunggu dulu. Oh, Paulus. Yang menulis ini dan yang ngomong ini siapa? Ini Paulus. Saya Paulus tanya. yang menulis ini. Paulus yang menulis ini dulu, itu nasihat. Tuh, Bang. Kan dia yang ngomong kan yang menulis kan Paulus.
ditunjukkan atau dianjurkan itu. Kan pada dirinya segala sesuatu halal bagiku. Tunggu dulu. Nasihat toh. Pelan-pelan Bang. Makanya orang muslim ini kebanyakan begitu. Entahlah gimana cara mengapakan, cara memahami. Kok jadi ke muslim itu kan di Bible-mu kok jadi ke muslim sih? Kamu itu dijelaskan gak ngerti. Kalau ditanya Al-Quranmu minta ampun keliling dunia menjelaskan. Enggak. Kalau yang kamu menjelaskan Alkitab kamu nggak terima. Kami tanya Al-Quranmu minta ampun. Anda kamu bawa melintir. data yang tidak ada di situ pun tidak ada. Anda Tapi melintir. kamu hebat kali. Ini Al-Quran begini. Tapi Sekarang saya datanya tanya, tidak apa ada. arti nasihat? Apa arti nasihat? Apa arti nasihat? Nasihat itu adalah suatu teguran dan memberikan suatu apa yang perlu kita dilarang itu. Loh, yang perlu kita dilarang. Ini Yang perlu nasihat terhadap kita tidak percabulan toh. lakukan. Dan Arahan, kita lakukan petunjuk. apa yang perlu kita lakukan. Itu suatu Apa yang nasihat. perlu Bapak lakukan? Nah, berarti yang perlu Bapak Tunggu lakukan. dulu, makanya jangan mengenai cungur kamu ini. Gimana diskusinya ini? Baca ini saudara-saudara, tidak ada di situ dianjurkan untuk pencabulan. Loh, itu Segala nasihat. sesuatu hal. Tunggu dulu, itu kan ngomong siapa? Si Paulus. Nasihat Tunggu dulu. terhadap percabulan Segala toh. sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, tidak Nggak berguna, berguna ya. dia. Tunggu Dia dulu. nggak berguna walaupun Segala kamu- sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dia nggak ber- dia- ini dia- dia nggak diberikan berguna nasihatnya. kamu cabuli. Segala Akan kalau nggak saya berguna melakukan memang. hal Kamu bagi cabuli, karena dia seorang kandung yang nggak apa? berguna. Tetapi halal, Tidak betul? halal itu tidak tidak dibiarkan untuk diperhamba oleh suatu apapun. Tidak boleh begitu. Itu nasihat percabulan. Jangan kamu jadi hamba di situ pencabulan. Itu maksudnya ayat itu. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Dengar, kan ini Iya, ayat-ayatnya. jadi Ya. kita dulu ya, satu-satu lah Tunggu ngomong. ini, makanya ini muslim ini kebanyakan begitu. Belum. Entah di media di mana dia sekolah Loh, dulu. kok entah kamu baru nggak berhenti lulus. ngomong gimana sih? Aduh, Gimana sih? Kamu saya kan mau menjelaskan. Ya sudah kan gantian Beda. lah, kan gitu. Kalau di dalam Al-Qur'anmu di An-Naba 33 nyata di situ apa yang dikatakan. Tersedia bagimu kamu kemana-mana? adalah penuh dengan seks, gadis-gadis montok. Itu kerjanya apa? Membecah-pecahkan Jangan dulu perawan kemana-mana istri. nih, jangan dulu kemana-mana. Kok kemana-mana? Yang ngomong An-Naba 33 itu mana ya? Yang ngomong An-Naba 33 itu mana ya? Sahabat, jangan kau Baca di begitu, situ. ntar kau dilaporkan loh. Tenang-tenang aja. Nih, kutunjukin ya An-Naba 33 ya. Nah, inilah ciri khas muslim ini membahas Alkitab kami. Enggak, An-Naba 33 kamu bilang ada apa di situ? Ada apa sih? Ada apa? Aku nggak takut kok, aku bisa tunjukin. An-Naba 33 ada apa? Memecah-mecahkan Macam-macam. Enggak, Enggak, biar dia yang ngomong dulu. Saya bingung Bukan sama aku yang ngomong, baca di An-Naba diam dulu, 33. kau diam dulu. Enggak, Ada. tolong moderator bekerja lah. Ya, kau bilang An-Naba 33 itu memecahkan perawan. Sementara kau nggak tahu, Tuhan kau sudah memecahkan perawan emaknya. Ini ya, Memecahkan perawan. An-Naba 33 nih. Menurut Oten kalau nggak fitnah bukan Oten ya. Kalau bukan fitnah bukan Oten ya. Bidadari itu nanti yang 70 dia An-Naba bidadari. 33 ya. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Yang kau tadi bilang apa? Kau tadi di awal narasi kamu bilang ada dada montok gitu ya. Yang montok-montok gitu kan kau bilang. Itu bukan di An-Naba 33. Udah diganti Udah dulu tunjukin itu ini ganti An-Naba 33. montok-montok. Mana Baca nggak yang ada di di sini. bawahnya tafsirannya apa? Tafsiran. Gadis-gadis montok. Ini loh aku dan tahu. Yang kamu maksud ada di mana aku tahu. Yang kamu maksud ada di mana aku tahu. Di An-Naba Nih, itu. kutunjukin Terus ya. apa lagi Yang kamu dikatakan maksud ada di sini. Ustaz? Yang dada montok itu ada di Surga sini. itu penuh seks. Di mute dulu nih si Memecah-mecahkan binatang ini, di mute dulu nih perawan binatang ini. Nih ya, Yeskiel 16:6 ya. Sampai 7. Ya nggak bagus ini siapa ini? Maka aku Ya, nggak lari. bagus sih. Shh, diam dulu ah. Maka aku lari dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Kita lihat ya di ketujuhnya ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup Nih, cari umur. remis. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Remis. Ya, Maka
buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Kita lihat konteksnya ya, jangan menafsir ya. Kita lihat konteksnya, perikop ya. Oke, perikop di sini ternyata Tuhan mengut Yerusalem menjadi istrinya. Oh, ternyata istri Tuhan kau yang dada montok, yang tadi kau cari ternyata di sini ya, yang dada montok ini ya. Nah, itu tuh, makan tuh, dada montok istri Tuhan kau dan makan ya. Udah remis nih, remis kita ya, pengen remis ya. Karena demi surgamu ini, dengar. Bukan aja lah, kita kan nggak diskusi sama binatang. Dengarkan, bukan saya kemana saya tahu laporkan saya. Turunkan aja, kita nggak diskusi sama binatang. Maaf ya Bang Cincin, kami nggak diskusi sama binatang. Kami biasanya tuh memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Masalahnya yang naik itu binatang. Tapi memang betul kok, kalian binatang kata Yesus. Kan tertulis, gitu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Nah, siapa? Gitu. Ternyata asu itu adalah perempuan yang ternyata memang menyembah Yesus. Menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, tolong aku, anakku sedang kerasukan. Terus Yesus tidak peduli. Nggak peduli dia tuh sama perempuan itu. Padahal perempuan itu udah manggil dia Tuhan. Terus datang perempuan itu sujud dan menyembah dia. Dia minta tolong juga sama Yesus. Terus Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Ternyata perempuan yang di luar dari Bani Israel itu adalah asu. Oh gitu. Iyalah, kejam kali lah mulut yang ngomong asu tuh. Gitu ya. Tanya ajaran kasih. Oh, mana ajaran kasih? Kasih apa yang mau dia kasih kalau dia membilangkan sama perempuan Kanaan itu asu? Boleh saya tanggapi? Mau apa mau kau tanggapi kalau kau dikatakan asu sama Tuhan kamu? Iya, boleh saya tanggapi? Ya silakan. Oke, teruslah seperti ini supaya Edis punya. Kau tanggapi juga. Saya bingungnya kenapa Tuhan kamu ya itu memerintahkan membunuh perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh. Lah, yang pernah bersetubuh tuh suami istri pun juga sudah pernah bersetubuh, halal. Kenapa harus dibunuh? Nah, yang lucunya Tuhan kamu menyuruh perempuan yang belum pernah disetubuhi laki-laki yang masih perawan itu jangan dibunuh, dikumpulkan. Itu untuk apa itu? Sepertinya kamu pengen remis. Kasihan sekali. Bilangan 31 coba kamu baca, mulai dari satu perikop, satu sekop, atau satu cangkul, terserah kamu. Intinya di dalam bilangan 31 ternyata Tuhan kamu berniat mengumpulkan perempuan yang masih perawan. Bahkan di dalam bilangan 31:25 dikatakan di situ kepada Imam Eleazar dan Musa mengumpulkan ratusan, ribuan, puluhan ribu. Saya tertarik dengan temanya ini. Paulus Tuhannya Kristen. Enggak, jangan dulu ke Paulus ke Tuhannya Kristen. Iya. Saya tertarik dengan. Mau membantah untuk apa 32? Coba Bunda Natali, bilangan 31, 35. Saya pengen tahu 32.000 perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki mau diapain sama Tuhan dia? Begini cara diskusinya. 31, 35. Dia mau cincin. Saya nggak remis. Ah itu. Iya. Selanjutnya, mute-kan dulu. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Kamu ulang-ulang. Mantap. Iya, wow, keren. Belum pernah bersetubuh ya perempuannya ya. Cari remis ya. Kenapa pula ya? Dipilih yang kayak gini ya Bun ya. Ingin menutup agar cari remis biar tertutup. Responnya jangan gitu dong, yang berkelas dong. Masa responnya cuma jangan cari remis, jangan cari remis. Yang berkelas dong kalau ngerespon. Saya tertarik dengan Paulus Tuhannya Kristen. Beberapa kali kita kan tahu ada pelakor ya, perebut laki orang. Ini ternyata ada pembinor, perebut bini orang. Ternyata yang merebut bini orang itu bukan laki-laki. Justru Tuhannya menyerahkan bini orang di atas pangkuan Daud. Tahu kan? 2 Samuel 12. Ngeri sekali itu. Ada tuh yang meluncur, data meluncur. 2 Samuel 12. Dikatakan Tuhan kamu, ada tuh yang merebut anak angkat, istri anak angkat, gimana itu? Udah diam dulu kau pembinor. Tuhan kamu ternyata pembinor. Bukannya cari remis. Samuel 12 nomor berapa itu Bunda Natali? Dengan yang merebut anak angkat. Mulai dari mana tuh ya? Mulai dari 11. Oke, bacakan Bunda Natali.
Sebentar ya. Pembino. Oh gitu. Sebentar. Aku bacain ya. Oke ya. Sekian sekali. Bukan yang itu. Bukan. Ini kan 8 kalau nggak salah 8, 9. mengambil istri kan? Ini kan? Bukan. Iya, mengambil istri anak. Mengambil Yang istri mana? anak. Yang mana? Yang mana? Mengambil istri anak angkat. 9 coba terus. Udah viral itu. Coba baca itu. Oh masuk, oh ini cari remis lagi. Diam dulu, cincin Oh dulu. ini Ya. ya. Silakan baca. Yang ambil istri 2 Samuel. Binatang diam dulu dong. Tang. Diam dulu Iya. tang. Dulu moderator mana moderator ini? Ayo moderator di mana ini? Tolong kerja dulu. Udah di mute cepet kali nih, nggak mau Oke, diam dulu cincin biar dibacakan ini. Oke, silakan. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Ambil istri anak angkat itu biar. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Masih kurang ditambah juga. Coba Natali buka 2 Samuel 12 nomor 11. Habis yo. Astaga. Yang tadi itu ya, 2 Samuel Dengan Paulus juga. 12 Saya tertarik 11. dengan Paulus ini. Oh my Saya tertarik. God, Binor. 2 Samuel 12:11 ya. Andaikan Paulus menikahi anak 6 tahun, saya keluar dari Kristen. Nggak usah andaikan Paulus sampai sekarang nggak ada datanya dia nikah, nggak ada yang mau kayaknya. Andaikan ya. 2 Samuel 12:11 ya. Aduh Tem, ini aku baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhanmu lagi saya baca. Diam dulu dong. Jangan birahi. Yang anteng duduk manis. Jangan birahi ya. 2 Samuel 12:11 ya. Paulus hiper. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Siang bolong. Bobok sama istrinya. Waduh. Keringet dong. Tuhan kok kayak gini. Keringetan dong. Waduh. Aduh, aku kenapa gini? Aku adalah satu lagi nanti Bunda Natali sebentar ya. Aku cari dulu ya nih ya. Aku tutup dulu, jangan buka kamera lama-lama ya. Nanti buka lagi. Ya, nggak oke. apa-apa. Cari lagi Hakim 19 nomor 24 dong. Hakim berapa Bunda cantik? 19 nomor 24. 24. Oke, data meluncur. Hakim 19:24 ya. Oke. Ini ya, betul ya. Yes. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Ini kok gini sih, ya ampun. Ngeri banget. Ini yakin ini firman Tuhan. Aja gini, itulah. Itu kalian nggak mau main 2 arah, 1 arah mulu. Makanya gimana diskusi? Aduh, Nora, ada anaknya yang perawan juga loh. Sama anak perawannya lagi juga keluargamu loh, yang miskin, Nora. Sama anak perawannya juga loh, Bun. Nora, Ada anak perawan, ada guru itu. Aduh, Kayak nggak ada lagi keluargamu yang miskin, Nora. Kok ngeri kali ketawamu. Ya pas sudah nggak tahan. aduh kok ngeri ya. Aduh, kepas. Astagfirullah. Oke, teman-teman, Billionaire Host, saya izin pamit ya semuanya. Kepas. Saya izin Loh, pamit Bang dulu. Bonal jangan pamit dulu, Bang Bonal. Sama-sama pamit, kita Bang Bonal pamit. kayaknya nggak kuat deh denger kayak beginian. Bang Bonal mau kemana ini? Bang Bonal. Dia langsung mencari bininya. Oke ya teman-teman semua ya, saya izin pamit ya. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan itu milik Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus. Yang tidak sempurna hanya milik Oten. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus. Selain dari Tuhan Yesus gak ada. Apa sih? Kebenaran itu Siang datang bolong dari juga. Allah. Gimana ceritanya siang bolong? Pak Bom nih Islam Kristen, Pak Bom.
Adik Papa Mom ini Islam Kristen? Islam. Oh Islam. Bang, izin Bang, di bawah dulu Bang ya. Islam Bang. Iya, ada yang mau sampaikan Bang? Siap. Di bawah dulu Bang ya. Enggak Bang. Ya di bawah dulu Abang izin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bita ngomonglah Bita. Janganlah kau diam aja Bita, ngomonglah. Sebenarnya di Bible ini ya, tutorial untuk maling ada, tutorial untuk mutilasi ada. Mutilasi pun ada, Bunda. Ngeri. Iya kan? Bahaya ya. Bahaya. Ngeri lah. Perkaos lah. Ngerinya perkaos lah itu semalam-malaman itu katanya loh. Ih, takut. Iya, tadi kan bacanya yang 24 kan. Nah, yang 25 bunyinya begini. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Gila. Akhirnya gundik itu tewas loh. Mati gundiknya. Nah, di sini dikatakan menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak sampai di sana sampai fajar. Nah, yang 28 berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabannya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian ia pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Aduh. Ngeri kan? Ngeri. Takut Aduh. Kefas, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Apa gini loh Peter? Asalnya Yesus aku kau berantem. Tunggu dulu. Sebenarnya kalian ini diperintahkan sama pendeta untuk baca kitab atau tidak sih? Baca lah, aku mulai dari kecil dia baca Alkitab. Ya kalau kau baca kitab, kau nggak pernah terpikir isi kitabmu seperti itu, nggak pernah. Atau kau nggak sampai ya? Aku baca itu, mungkin poin-poinnya aja ya. Doa tiap hari. Cuma nyanyi doang, bukan baca. Nyanyi. Itu nyanyi, kalau bukan baca. Kalau mau tumbuh, nah iman kita tumbuh karena baca Alkitab, Blender. Iya, enggak apa yang kau baca. Enggak, ketika kau baca kau enggak sadar gitu isi kitab kayak gitu. Enggak sadar, enggak terpikir kau itu kenapa gitu. Gini loh, kau kan karena enggak berdoa membaca Alkitab. Begini ya, Blend. Dia bilang tadi begini. Si Kepas bilang, baca kitab itu iman kami akan bertambah tumbuh. Nah, kalau ketika baca, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potong menurut tulang-tulangnya. Takut. Tumbuh ya, menjadi seorang pembunuh ya. Aku titut. Takut banget sih, ngeri. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Menjelekkan agama lain nggak boleh. Loh, itu dibacain, nggak dijelekin loh. Bunda Nora baca loh. Apa itu? Kitab Yahudi. Salah. Kitab Yahudi. Apa sih ini, siapa sih si Parakle nih? Parakle Kitab Yahudi itu. Ini Parakle siapa ya? Paulus the best. Paulus the best. Ya, Paulus the best. Terus kalau kitab Yahudi, kenapa kalian mencari pembuatan tentang Yesus ada di kitab Yahudi? Kenapa? Kok dicetak LAI dijadikan pedoman hidupnya Oten? Kalian maling kitab Yahudi jadinya. Ternyata kalian maling kitab Yahudi. Oh, ternyata kalian maling kitab Yahudi. Enggak mungkin di Al-Qur'an enggak ada ayat-ayat yang bunyi marilah kita memuaskan birahi, enggak ada. Di Al-Qur'an enggak ada kayak gitu. Yang zakarnya seperti zakar kuda, enggak ada kayak gitu di Al-Qur'an. Enggak ada. Enggak ada. Tadi kamu bilang ini kitab Yahudi, berarti Kristus nyolong gitu kitabnya Yahudi gitu. Iya gitu. Gak apa-apa. Bang Blender ini jenis apa lagi sih? Spesies apa nih Bang Blender? Iya, hantu apa? Gundurwo. Bukan hantu, binatang. Tiap hari binatang ini baca Alkitab, aduh, tidak tahu malu. Tidak tahu malu kalian baca Alkitab tiap hari. Wih, kamu ke poligami itu. Poligami. Apa kau? Kau siapa? Gua Ira. Suara kau nggak ada. Ngomong apa?
Tidak tahu malu tiap hari baca Bunda kitab. Natali, kalau manusia mati itu Baca wajar Quran. ya, wajar. Binatang mati wajar ya. Baca Quran. Nah, kalau Tuhan Jangan mati baca itu gimana kitab. itu? Bikin malu. Di mute Bunda. Yang ngeri dong, au gimana jadinya kalau Tuhan mati? Manusia mati wajar. Binatang mati wajar. Tuhan mati Wajar. ya kurang Ya, ajar. gimana ya, ngeri juga ya. Binatang kalau mati bangkai, manusia mati mayat. Kalau Tuhan mati disebut zombie. Aduh, disebut apa itu Ten? Jawab dulu coba. Kalau mana Bang Kepas? Apa? Jawab apa? Disebut apa kalau Tuhan mati? Apa? manusia mati kan mayat. Binatang mati bangke. Kalau Mayat. Tuhan mati Bangke. Bukan. Yang bangke itu burung. Yang bangke itu burung. Yang bangke itu di gurun. Di gurun Arab itu yang bangke itu. Oh, ditunggu aku 3 tahu. hari dikira mau bangkit. Padahal nggak begitu bangkit. Banyak bau baru Abu Bakar suruh tanam. Oh, gini. Dia kan ketawa-ketawa ini ya. Dia bilang ada bangkai. Ya Bangkit memang dan si bangkit Oten itu aja mute. bangkai ini. Aku kasih bangkai nih. Ya bangke kan kalian. Bangkai ini bangkai apa ini? Lihat loh bangkai apa ini? Gua mute kenapa nggak suka? Lukas 2:43 ini loh. Siapa di sini? Ha? Nih lihat Lukas 2:3-4 ya, lihat. Bangkit. Iya bangkai apa ini? Pernah jadi apa ini dia? Iya bangke Muhammad. Bangkai apa? Mana? Bangkai apa itu ini? nggak ada itu. Itu jadi bangke. Tidak ada itu. itu. Tuhan kau jadi bangke. Itu bohong-bohong. Itu bohong. Pengecut bohong itu. Oh, Bikin kita Lukas begitu. Lukas 2:43 ini bohong ya? Bukan, tidak ada itu. Kalian Ini pembohong ada. tengil. Ini ada. Pembohong tengil. Bikin malu. Ternyata Lukas 2:43 itu pembohong tenggil ternyata. Ini Oten yang ngomong loh ya. Oten yang Gimana ngomong ada? loh. Oten yang Mana ada ngomong loh begitu ini. Yesus? Kalian di poligami sampai otaknya sudah separuh. Apa dibaca Bible Anda? Kau nggak tahu Mana? itu Di bangke mana? Tuhan itu bangke Nih. Tuhan. Kau mata kau di mana? Buta kau. Koran Nih. nenek moyangmu itu punya itu bukan. Tuh bangke Tuhan Yesus tuh. Bagaimana? Lukas Gimana itu? 2:43. Bohong-bohong. Lukas 2:43 Dibilang nih. datanya udah terlihat Ah. dibilang bohong pula nih Oten ini. Lukas 2:43 nih. Kalau TB-nya mayat, tapi TB-nya ternyata apa? di IBAN-nya ternyata Gimana? bangkai. Terus nggak ada masalah. Ya ternyata Kenapa? bangkai kan? Tadi Ya, katanya enggak. Muhammad juga kan bangkit. Loh kan Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad itu iya, manusia, bangkai. tapi ini Tuhan yang bangkai. Ini datanya bangkai loh, bangkai Tuhan loh ini. Bangkit. Ini bangkai Tuhan loh ini. Ya, tapi bangkit. Bangkai kan? Kenapa? Aromanya gimana ini? Punya bangkit. Iya, bangkainya ini aromanya gimana bangkai Tuhan? Aromanya gimana bang? Wangi lah, masa nggak wangi? Bangkai Tuhan masa nggak wangi sih? Wangi lah harusnya. Bangkit. Iya bangkai, memang bangkai. Tuhan kau pernah jadi bangkai memang. Walaupun kau bilang dia bangkit, tapi dulu pernah bangkai kan? Iya bangkai, dulu bangkai. Bangkit. Iya, tapi sebelum bangkit dia jadi bangkai Sampai dulu. sekarang. Iya, tapi dulu pernah jadi bangkai. fosil. Ini loh datanya, bangkai Tuhan Yesus. Lukas 2:43. Nih, Lukas 2:43. Nih, bisa lihat nih. Kepada bangkit. Nih. Iya, bangkai. Udahlah, Kamu gak usah sujud malu-malu kepada lah. bangkit. Iya, Tuhan kau pernah jadi bangkai, nggak apa-apa. Kan Tuhan kau, bukan Tuhanku. Tuhan kau pernah jadi bangkai, nggak apa-apa. Tuhan kau aja pernah jadi bangkai. Kasihan. Iya, kasihan. Aku juga kasihan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Itu imanmu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, sakit sih memang. Memang sih rada-rada malu gitu juga sih sebenarnya ya kalau orang normal sih. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan imanmu. Aku hargai aja. Nggak apa-apa. Iya, gitu ketawanya. Kasihan, ketawa pun kok ke-mute-mute. Emang enak. Gimana rasanya nyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai? Gimana rasanya? Nyembah Tuhan yang Tuhannya pernah jadi bangkai gimana rasanya? Enak. Dulu waktu dia jadi bangkai, waktu dia belum bangkit, kan dia jadi bangkai dulu tuh. Itu orang-orang nyembah Tuhannya tuh gimana ya waktu Tuhannya jadi bangkai? Hah? Ibadahnya gimana ya? Gimana ya? Ibadahnya itu. Waktu nyembah Tuhan, yang Tuhannya dulu masih jadi bangkai, belum bangkit. Cari akal terus. Oh cari akal, cari akal-akalan. Gimana caranya? Memang bingung juga sih. Ya memang bingung juga gitu loh ya.
Jadi memang Cari bingung. akal Memang. gimana lagi? Iya, memang harus cari akal. Soalnya bingung gimana caranya untuk menyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai. Aneh. Makanya kamu cuma bisa akal-akalan. Bingung soalnya kamu caranya gimana. Aneh kelihatannya. Apakah sambil tutup hidung? Udah panik kau. Enggak lah ya. Kan bangkai Tuhan wangi lah harusnya. Wangi lah. Kalau bangkai Tuhan ya pasti wangi lah. Berbeda lah dengan yang tikus gitu kan. Beda lah. Beda lah pasti kan. Pasti wangi lah. Iya. Ketawanya ketawa nangis. Ketawa nangis Pak. Enak ya Pak ya ketawa nangis gitu Pak. Buah ke Iya Pak. kubangan Iya aja. Pak, Pak. Oh gitu. Apa? Dibuang ke kubangan. Jangan gitu lah Pak. Gila lu untuk bangkai Tuhan lu mau dibuang ke kubangan. Jangan gitu dong Pak. Gak boleh gitu Pak. Bangkai Tuhan kok dibuang ke kubangan. Gila lu untuk. Gak boleh dong. Oh enggak. Oh apa Tuhan kau pernah dibikin apa? Ciptaan. Assalamualaikum. Enggak, bikin miniatur. Iya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kau tidak tahu malu? Memang Oten tidak tahu malu. Kalian punya Memang Oten itu nggak tahu malu. Memang Oten itu nggak tahu malu. Iya, memang kau nggak tahu malu memang. Tuhan kau aja kau terjemahkan tiap negara. Kau terjemahkan Tuhan kau mukanya beda-beda. Memang kau kayak gitu. Aku pun juga heran gitu loh. Wajah asli Yesus itu gimana sih? Aduh, kena peringatan aku. Aku kena peringatan. Aku ganti akun naik lagi ya. Woi, yang ada dalam gua tuh yang di Di Singkali. Iya. Singkali Oten ini. Nggak ada lah macam kandang babi dibuat komal ini dibuat. Nggak ada beresnya kalau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Aku peringatan. Kena. Di sini nggak ada ya. Nggak, di sini nggak ada peringatan loh. Langsung kena ya. Iya, Bang. Kaget gigi, Bang. Iya kena ya. Kena. Oh, udah berapa kali nih tamu kena peringatan memang, tapi tidak ada ini loh. Pembatasan ya barusan ya. Enggak ada, Ya, ada laporan di sini. Pokoknya Nggak langsung ada. aku ketik cancel gitu tadi biar nggak kena Iya. aneh-aneh. Itu dibatasin itu. Sama ya. Bunda Nora mana? Bunda Nora kena juga. Bunda Kak Nora, Mana Bunda Nora? turun. Naik lagi Bun. Mana Nora kena juga. Otennya tadi awal suaranya di sok-sok cantik gitu kan, awal-awal sok cantik jijik juga dengernya. Lama-lama emosi suara aslinya keluar dia. Waktu itu baik awalnya, ujung-ujungnya nanti dia Kiu cewek-cewek. Aduh, pula. Orang nggak ada di bawah. Halo guys. Halo. Iya. Agama apa ini? Berantem agama apa? Kristen dia. Saya Kristian nih Mbak. Kristian, Katolik, ya, si Balian. Ini agama siapa apa? ya Balian? Siapa yang Balian? Berisik kau Balian, kau siapa? Ada apa Mbak? Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau diperbincangkan? Itu mau sesuai tema atau bagaimana itu? Paulus Tuhannya Kristen tuh tanda tanya tuh, silahkan dibantah. Oh gitu. Kristen pinter-pinter bisa jawab. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Kami hanya mengakui Paulus itu sebagai bapak pendidik, bapak pengajar. Nggak pernah jadi Tuhan. Mana pernah umat Kristen menuhankan Paulus? Ada-ada aja. Jadi tuduhan-tuduhan itu nggak benar. Kalian mengikuti Umat Paulus. Kristiani menuhankan Paulus itu tidak benar. Baik, Itu yang kalian hanya ikutin. klaim dari tuduhan-tuduhan umat Islam. Oke, Tuh. yang kalian ikutin Paulus atau Yesus? Ya kita mengikut Yesus lah, kan udah jelas Yesus. pengikut Yesus. Pengikut Yesus, tetapi nyatanya perkataan Paulus yang diikutin. Perkataan Paulus. Ya,
Dia kan mengajarkan, mendidik, maka disebut bapak pendidik, bapak pengajar. Aduh, nggak nyambung juga. Oke, sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut bapak di bumi ini. Bumi, bapak apa ini? Bapak, bukan bapak. Oh, bapak itu bukan berarti bapak yang di surga. Aduh, loh, bedakan lah. Enggak, di mana beda tulisannya BAPA? Apa bedanya? Maksudnya Yesus itu bukan, jangan menyebut Tuhan Bapa Allah Bapa ini di surga. Enggak ada Allah Bapa di situ. Di bumi jangan disebut gitu, jangan sembarangan. Begini, kata gitu Yesus, jangan menyebut Bapa, jangan menyebut sembarang Bapa di bumi ini, Bapa. Loh. Abraham juga dikatakan Bapa, Bapa dari bangsa Israel gitu loh. Mana Bapak Israel? Wah, nggak tahu gitu aja, aduh. Loh, itu dengan jelas Yesus mengatakan, Anda membantah. Ini ada nggak yang lebih pintar nih, masa Paulus baca dulu lah Bang, baca dulu Matius 2:39 dibaca. Baca dulu. Ya silakan dibaca. Biar saya bantah. Jangan menyebut Bapa di bumi ini. Udah. Bapak yang mana? Bapak yang di surga atau Bapak yang di bumi? Kepala Bapak kau lah. Bapak mau asli Bapak jadi marah-marah. BAPA udah sama ya tulisannya. 1 Korintus 4:15-16 itu sama Bapak juga. Apa bedanya? Ya udah, apa bedanya? Iblis juga dikatakan Bapak, Abraham dikatakan Bapak, Paulus dikatakan Bapak. Tapi ada narasi yang masing-masing konsepnya. Paulus dikatakan Bapak pendidik, Bapak pengajar. Abraham dikatakan Bapak dari para nabi-nabi, maka disebut Bapak. Iblis dikatakan Bapak karena segala dusta berasal dari dia, maka dikatakan Bapak. Bapak dari segala dusta. Yang beda dengan Allah Bapa Sang Sumber. Aduh. Oke, yang menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus atau Paulus? Bapak yang mengatakan dia Tuhan. Kok Bapak mana Bapak? Bapak yang di surga. Balian Bapak yang mengatakannya di mana datanya, coba pengen tahu. Ibrani 1 ayat 6. Aduh, dibawa lagi ke Ibrani, itu udah bosan kali ke Ibrani 1. Loh, itu kan data. Masa saya data ditolak gimana sih? Kalau data ditolak, argumen apa yang saya tunjukkan? Oke, ayat Yohanes ditolak. Baik, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusannya. Saya jawab ya, Iya. Buka di Keluaran 3 ayat 14, di situ apa yang dikatakan? Siapa yang diutus oleh Yesus. Bapa? Itu kan pengakuan Yesus. Ya dibuka dulu coba Keluaran 3:14 juga. Siapa yang bisa buka datanya? Jadi berbeda Keluaran itu sama Yohanes 17:3, beda. Ya itu nubuatan Iya, itu keperjanjian nubuatan. baru, Oke. Mana lebih Anda pentingkan, nubuatan atau pernyataan Yesus langsung? Loh kok Yesus kan datang sebagai menggenapi kitab-kitab terdahulu. Kalau nggak ada kitab terdahulu, nggak akan ada dia muncul gitu loh. Bukan ke situ. Ini pernyataan dia tentang Tuhan. Kitab-kitab terdahulu. Begini loh, dikeluarkan nubuatan. Ya, ini kan gimana Yohanes 17:3 kan pernyataan Yesus langsung. Yesus yang mengatakan. Ya, utusan kan? Iya, dia mengaku utusan. Nubuatannya ada nggak ini? Dibuka Keluaran 3:14-nya. Ya, nubuatannya tetap juga lah dia utusan, bukan Tuhan. Ya coba dibuka dulu Keluaran 3:14-nya. Nubuatannya bagaimana di situ tertulis? Baca aja lah, udah nggak nyambung lah itu, nggak aja. Kok nggak nyambung? Kitab para nabi kok nggak nyambung? Loh, di mana nyambungnya? Ya coba dibuka, siapa yang bisa buka sini coba? Mana lebih wanita, ladies. Mana lebih kau prioritaskan, nubuatan atau pernyataan langsung? Nggak, lagian di sini kan tertulisnya yang Keluaran 3:14 itu aku adalah aku ini adalah aku siapa? Aku adalah aku. Ya lanjut, jangan dipotong-potong. Aku mengutus firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku. Gimana? Mengutus diri itu konsepnya sama. Aku ini Allah bersumpah demi Tuhan yang lain lagi gitu. Apa kau ngambil istilah Islam itu konteks seperti itu. Kau baca dulu ini firman Allah kepada Musa, aku adalah aku ini siapa? Nggak ada mengatakan aku ini adalah Allah itu. Ya sebentar. Aku adalah aku. Aku mengutus aku kepadamu. Siapa yang diutus dia? Kepada siapa? Ya kepada bangsa Israel, ke bangsa Israel.
Gimana ke bangsa Israel? Loh, Musa itu memimpin bangsa apa? Ya ini aku dan aku ini siapa dulu nih? Ya Tuhan berkata, aku mengutus aku kepadamu siapa? Aku mengutus aku, jadi dia mengutus dirinya sendiri. Ya itu Yesus itu adalah Tuhan diutus. Tuh iya, aku adalah aku. Jadi Tuhan ini mengutus Tuhan. Ya begitu konsepnya gimana? Kepada siapa itu? Kepada siapa? Tuhan mengutus Tuhan itu kepada siapa? Kepadamu. Itu kan dia ngomong sama siapa? Musa kan? Ya Musa kan memimpin bangsa Israel. Enggak bentar, itu kan firman Tuhan kepada Musa, iya ya. kan? Nah, kalau firman Tuhan kepada Musa, kemudian dia mengatakan, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini berarti mu-nya ini mu siapa? Sebentar, itu dialog bukan? Saya tanya. Iya, dia kan lagi ngomong sama Musa. Dialog. Kan? Nah, Musa saat itu memimpin bangsa apa di situ? Bangsa Israel. Nah, ya udah untuk bangsa Israel gitu loh. Aduh, gitu aja pun nggak paham mati. Terus di mana Musa? Terus ketika kamu bilang akulah akunya ini berarti siapa? Yesus. Itu perkataan siapa? Loh, kamu bisa jelasin apa cuma nanya sih? Gimana sih? Ya makanya saya dia kan kau bawa data. Enggak bentar, kau kan bawa data. Terus kita nanya, jelaskan lah. Kok malah kau nanya ke aku? Biar jangan ngeyel kalau kau nggak paham, ngapain kau nanya aku? Kau tuh memang kalau kamu bertanya nggak tahu, saya jelaskan. Ya jelaskan. Ya, jangan ngeyel gitu. Kata Tali nggak ada dikatakan di sini Yesus itu tidak ada. Memang nggak ada. Di perjanjian lama nggak ada nama Yesus. Tuhan. Ya ini kan si Balian ini mengatakan Yesus merujuk kepada Yesus. Di sini tidak ada yang merujuk kepada Yesus, tidak ada. Jadi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ini? Oke, sebentar. Yohanes 1:14 yang menjadi manusia Yohanes apa? Jare katain jelas no iki Bang, Babang. Ini kitab saya loh. Kamu jangan validasi saya. Kan tadi kamu bawa ini. Kalau bawa ini jelasin ini dong. Kan biar kita paham. Saya di sini kan tidak. Di sini kan kita butuh penjelasan. Kan kamu yang bawa datanya. Ya, oke. Berfirmanlah Allah. Berarti Allah yang berfirman ya. Bukan Musa ya. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Nggak ada pakai Musa. Itu firman Allah doang. Nggak usah ditambah-tambahin. Aku adalah aku. Lagi berfirman kepadanya, beginilah yang kukatakan kepada orang Israel. Betul nggak? Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu untuk orang Israel, bro. Paham? Siapa yang diutus? Ini yang mengutus siapa? Yang diutus siapa? Allah mengutus Allah. Allah yang lain apa Allah yang sama? Ya sama lah. Satu berarti bukan Yesus. Yesus itulah yang diutus, tadinya dia di surga. Berarti bukan Yesus kan? Ya, kok bukan Yesus gimana? Aku telah mengutus aku, berarti kan bukan Yesus. Kok bukan Yesus? Kalau dia ngutus Yesus, berarti dia bilang akulah aku telah mengutus Yesus. Enggak kan kamu bilang Yesus, di mana tertulis Yesus di sini gitu loh. Ya, kita mau baca satu perikop pun nggak ada nama Yesus gitu. Di mana Yesus? Di Yohanes 1:14. Firman itu dari mana? Jauh kali. Katanya baca itu satu perikop, jangan dipotong-potong. Sayang. Nggak usah sayang, jijik kali dengernya. Loh. Ini kalau nubuatan di mana nama Yesus di sini? Nah, saya bukan menyayangi kamu. Saya kalau sama orang agak romantis gitulah. Ya udahlah, ini mana nama Yesus di sini? Ya nggak tegang banget gitu ya. Nah kan Blend, sampai Blend. Natalie nggak bisa lama-lama buka data. Tutup aja, tutup nanti kena. Di mana nama Yesus di situ? Di mana nama Yesus di situ? Satu perikop pun nggak ada gitu loh nama Yesus. Nah, kamu nggak bisa bertahan di satu ayat itu aja. Iya udah satu perikop mana? Kok satu perikop? Kan jelas di Yohanes 1:14. Yohanes beda sama Keluaran. Yohanes aja dari Yunani. Gimana sih? Jika kamu percaya, gantian. Jika kamu percaya kepada Musa, meski kamu percaya kepadaku. Sebab yang menulis tentang aku adalah Musa, bro. Buktiin dulu kalau itu nubuatan tentang Yesus, sedangkan nama Yesus aja nggak ada di situ. Susah kita kalau ngeyel gini. Susah lah, memang nggak ada nama Yesus. Aduh. Lanjut Bang Blender, dia kesusahan ternyata Bang Blender. Lanjut Bang. Susah ya. Kamu yang susah kok saya yang susah gimana sih? Nggak susah. Kalau kamu pelintir kamu tersesat. Nggak susah kalau nunjukkan data. Kau yang pelintir kok. Nggak ada Yesus di situ. Kau yang pelintir bilang ada Yesus. Iya, nggak susah. Nggak susah kalau nunjuk ini data. Ini nubuatan bahwasanya membicarakan tentang Mesias yang akan datang, gitu loh. Aku mengutus aku, itu Mesias yang akan datang ntar gitu.
Itulah Gak namanya susah. nubuatan. Aduh. Itu kan tidak ada menyatakan tentang Yesus. Itu pandai-pandaian namanya, Bos. Loh, kok nggak ada pandaian? Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Apa yang digenapi? Itulah nubuatan-nubuatan para nabi. Musa telah menjanjikan akan datang seorang Mesias. Datang umat seperti ini dipelintir, bukan untuk Yesus katanya. Yang melintir kami Untuk pula siapa? lagi. Kami pula yang pelintir. Jadi itu siapa Mesias yang akan datang gitu? Aku tanya samamu, menurutmu hukum Taurat itu benar atau salah? Ya benar lah, masa firman Tuhan. Benar ya, oke, baik, benar, baik. Galatia Firman Tuhan kok 5:4. salah. Oke, Anda memang benar. Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan Lari ke Galatia apa hubungannya? Tunggu dulu, sabarlah. Kamu jangan lari kemana-mana, jauh sekali lah dulu, tunggu dulu. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Tadi kau mengatakan benar. Kamu bacanya nggak? Tadi kau mengatakan benar. Oke. Kamu lari ke Galatia kan? Iya, Coba kau kan buka di Efesus 2 ayat 15. Menjadikan suatu makhluk baru, satu tubuh. Betul nggak? Suatu makhluk baru, satu tubuh. Terus apa hubungannya? Ya itu hubungan yang kau baca tadi. Itu hubungannya di situ jawabannya. Loh, tapi kau mengatakan kebenaran di hukum Taurat, tetapi Paulus mengatakan ini kembali lagi ke tema kita. Paulus mengatakan jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Oke, saya jawab ya. Taurat itu nggak sempurna. Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa Israel, nggak berlaku untuk bangsa lain. Gitu loh. Hei, Yesusmu datang untuk bangsa Israel loh. Astaga. Apanya kak? Enggak nyambung gue ini. Ya, kalau ditanya bahasa Israel, Yesusmu datang untuk bahasa Israel. Oke. Kau mengatakan Yesus kak? Yesus itu memang betul. Sebentar. Yesus memang untuk bangsa Israel, tetapi kebenaran itu yang dikabarkan, pemberitaan kebenaran itu untuk semua bangsa. Sebarkanlah Injil ke seluruh segala bangsa menjadi muridku. Bukan hanya untuk bangsa Israel aja. Makanya dipelajarilah. Kalian ini kan kurang belajar. Domba-domba yang tersesat. Baik. Ya tadi kan kita bilang ya, Yesus mengaku utusan dengan jelas. Tapi 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan hanya ada satu Bapa yaitu Allah. Dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ya, betul. Dia yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan Yesus. Ya memang dia Tuhan. Dan kau percaya Yesus itu Tuhan? Ya. Oke, sekarang gini Blender. Enggak, kalau kau nggak percaya dia Tuhan. Ketika Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, kau percaya? Percaya? Kau pelintir-pelintir Blender dulu, sebentar. tanya. Ketika Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan, kau percaya? Ya sebelum percaya Paulus tidak? Itu, tunggu dulu, ya percaya memang enggak? dia udah Tuhan Blender. Enggak, aku tanya. Ketika Paulus yang mengatakan dia Tuhan, sekali lagi. Kok Paulus murid-muridnya mengatakan dia Tuhan kok? Paulus mengatakan dia Tuhan. Kau percaya nggak? Kok lari ke percaya? Paulus? Nggak nyambung ini Blender nih. Loh, tema kita Paulus Tuhannya Kristen. Ini loh, sekarang gini, bentar. Macet. Ada Paulus. Sebentar ya, kau dengarkan ini baik-baik. Iblis mencobai Yesus. Lalu Yesus berkata, jangan kau cobai Allah Tuhanmu. Yang dicobain iblis siapa? Jawab. Kita berbicara pengakuan. Mulai muter kan, blunder kan? Mulai blunder kan? Pula muter lagi. Kita berbicara sekarang begini, yang menyatakan Yesus dengan tegas mengatakan bahwasanya dia utusan, dia bukan Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan. Tadi kan udah dibantah di Keluaran 3:14 tadi. Iya, enggak, sekarang kau percaya enggak pernyataan Paulus? Dia itu memang diutus, aku datang dari surga. Iya, utusan kan, bukan Tuhan memang kan? Diutus. Utusan kan? Ya memang diutus dia. Makanya di Keluaran 3:14 tadi, aku mengutus aku. Siapa yang diutus di situ? Aku mengutus aku, cemana aku mengutus aku? Ya itu ayat tuh gimana masa mau tolak? Ya setera kamu, aku mengutus aku, cemananya? Ya makanya saya kontennya sama si surah Al-Maris ayat 40. Aku bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang mana lagi gitu. Aku mengutus aku, cemana narasinya? Aku mengutus ya, kontennya aku. sama. Kalau perkataan aku mengutus aku itu aku akan ke sana. Aku akan pergi ke sana. Aku berangkat ke sana. Nyambung
Loh iya, Kau belum kalau aku dapat lawan yang imbang kan? Inilah saya lawan yang imbang. Aduh, kalau imbang longornya juga sama aja kayak gini. Loh, saya berdasarkan ayat, berdasarkan data. Berantem terus berantem. Longor dia, longor banget ya. Sokan imbang apanya? Pede kan, pede kali gitu. Enggak, sekarang percaya enggak pernyataan Paulus? Iya, percaya lah. Karena sebelum dia mengatakan itu Oke, baik. Ya udah kalau begitu ternyata benar Tuhan kalian adalah Paulus. Tak nyambung yang di Paulus. Paulus iya. mengatakan Yesus Tuhan. Kok jadi Paulus yang jadi Tuhan? Ya iya, sedangkan Yesus ini yang ngomong siapa ya? Yang ngomong siapa? Sedangkan Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan utusan. Tetapi perkataan Paulus mengatakan Yesus Tuhan, kalian percaya. Udah selesai. Oke, makanya dengar. Iblis menyobain Yesus. Nah, lalu berkatalah Yesus, jangan kau cobai Allah Tuhanmu. Sembahlah Allah. Nanti mencret lagi. Kalau bahas itu Allah mencret lagi. Dengar. Jangan kau cobai Allah Tuhanmu. Yang dicobain ini siapa? Yesus. Lagi nanti. Yang dicobain Yesus. Ya udah, dialah Allah Tuhanmu. Makanya dia bukan Tuhan. Coba baca Yakobus 1:13. Baca Yakobus 1:13. Jangan kamu pelintir dong. Bersara kau. Di situ Tuhan nggak bisa dicobai. Jadi yang dicobai di situ siapa? Jangan kamu pelintir dong. Yang dicobai di situ siapa? Jangan engkau cobai Tuhanmu. Ada tertulis seperti itu. Iya. Oke. Kan kamu mempercayai Matius 4:7 itu yang dicobai Yesus kan? Ya. Ya, oke. Yang dicobai Yesus. Sekarang baca Yakobus 1:13. Tuhan itu tidak dapat dicobai. Yakobus gimana? Loh, katanya kau tadi bawa nubuatan aja dari Kejadian, Keluaran, apa segala macam kau bawa semua. Ini giliran ini dicobai Tuhan-Tuhanannya. Tuhan yang beneran di Yakobus nggak bisa dicobai, kok tolak. Muter-muter dong. Baca Yakobus 1:13. Kau tadi dari Yohanes kau lari ke Keluaran. Loncat-loncat dulu. Loh, memang itu nubuatan. Mana sih, masa perjanjian baru lari ke perjanjian baru? Kan nggak lucu. Bukan nubuatan kok perjanjian baru ke perjanjian baru. Apanya ini tadi kan perjanjian baru kan perjanjian lama. Loh, Matius perjanjian baru, perjanjian lama. Tadi kau juga bawa Keluaran, Kucluk. Itu perjanjian lama, Keluaran, bro. Iya, kan jadinya enggak apa-apa juga karena aku bawa perjanjian lama dari Matius kau bawa aku ke perjanjian lama. Yang kau bawa ini, itu Keluaran baru apa Keluaran lama? Yakobus. Kok tadi Matius kan Yakobus dia? Aku ngomong Yakobus. Kalau yang bilang jangan mencobai Tuhan itu kan di Matius. Kok muncul juga ini? Kau tadi bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu itu kan di Matius 4:7. Iya. Kok data aja aku nggak tahu dalilnya di mana? Apa enggak pula? Adalah Yakobus, gila ya. Oh jangan bela lah, dari mentang-mentang gak cewek kok bela-bela pula. Udahlah, nggak usah bacot. Yakobus 1:13 tuh. Udah jelas loh, ada tertulis jangan kau cobai Allah Tuhanmu. Yang dicobain iblis Yesus. Siapa? Nah, yang dicobai Yesus kan. Sekarang kau baca dulu, jangan jijik baca Bible-nya, jangan jijik. Yakobus 1:13 baca. Yakobus 1:13 baca. Yang penting udah saya bantah. Loh, baca dulu Yakobus 1:13. Ya bacalah, kok saya yang baca, saya memberikan mutiara itu kepadamu. Aduh. Memang malas lah kalau baca gitu, memang betul. Memang jijik dia baca Bible-nya, dia jijik dia. Oh jijik sih. Yakobus 1:13. Maaf ya Irini, santai ya Irini. Ntar kamu Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Paham? Camkan itu ya, camkan ini baik-baik ya. Allah Bapa yang di surga itu 1:13 ya. Enggak, kalau Natali cara baca kayak gitu betah dia di sini. Itulah, betah dia. Aduh, pergi lagu nih. Ya. Nggak betah aku Bun. Panas kan kau kan? Panas kau kan? Panas. Katanya betah. Ya udah, aku mau pergi nggak betah gitu. Panas. Bukan, kami nggak mau betah bersama dengan orang longor. Kami ke longor. Panas kan? Terus longornya juga dia tadi Bang Blender. Aku tadi gregetan gitu loh dengarnya dia bilang. Katanya apa tadi? Bang, Taurat itu nggak sempurna ya kamu bilang. Ganti-gantian. Kamu terlalu banyak ngibul di sini. Kamu tadi bilang Taurat itu nggak sempurna kan? Belum sempurna kan kamu bilang? Iya. Ya, melotot. Mazmur 19 ya, 7. Taurat Tuhan itu sempurna. Oke, sempurna kamu bilang nggak?
Kalau Taurat itu Peraturan sempurna, Tuhan itu teguh, memberikan hikmat Bentar, kepada ini nggak jadi ganti-gantian salah ya? dong. Nggak jadi Ganti-gantian salah ya, dong. Bang? Nggak jadi salah kan? kalau Taurat itu sempurna, nggak mungkin Tuhan itu menggenapi Taurat. Iya, terus jadinya ini gimana? Kok ngotot? Kok tetap ngotot? Gitu. Ini nggak sempurna. Kok tetap ngotot? Kok salahkan Mazmur 19:7? Memang